tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, tapi sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. Itu juga salah paham, gagal paham ini pendidikan itu anggota DPR RI ya. Bagaimana dengan pelajaran siswa? Orang-orang pinter di Indonesia setiap hari silih berganti memberikan pendapat, memberikan saran, memberikan kritik bahwa pendidikan itu harus dihentikan. Tetapi yang paling menarik adalah seolah-olah pendidikan barak militer itu sesuatu yang sangat luar biasa yang akan merusak bangsa ini, padahal hasilnya justru memperbaiki kondisi bangsa. Walaupun ada yang mengatakan jangka pendek, tidak ada masalah apa-apa. Kalau orang dalam keadaan sakit darurat, ya harus dilakukan tindakan jangka pendek, karena kalau dibiarkan akan mengalami kematian. Berorganisasi di partai, nurut ke partai, diajar wanian, diajar noel maung, dilag-lagan lakang leninya sok, ditoel-toel kade karontok kacakar, kade karontok, ya. benar. Den, lu mah mendingan jadi pelawak, beneran, ya daripada jadi anggota DPR, jadi pelawak mulu lebih bermanfaat kata gue. Bermanfaatnya apa jadi pelawak, lu jenengin orang. Rupanya kadar Banteng Merah belum puas menyerang kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Setelah Wonosono menyerang kebijakan Kang Deddy Mulyadi begitu sangat amat masif dan brutalnya, kali ini muncul kembali kader PDIP yang dimana dia juga anggota DPR RI yang bernama Denny Cagur. Dia menyentil kebijakan Kang Deddy Mulyadi tentang barak militer, bahwasanya barak militer ini bukan satu-satunya solusi untuk menangani anak yang bandel di Jawa Barat. Bahkan dia juga menyebutkan bahwasanya barak militer ini tidak memiliki kurikulum pendidikan, dan dia mengkhawatirkan bagaimana kondisi anak-anak yang di barak militerkan ke depannya jika barak militer terus diberlanjutkan kebijakannya oleh Kang Deddy Mulyadi. Yuk mari kita simak terlebih dahulu bersama-sama bagaimana statement selengkapnya daripada Denny Cagur, anggota DPR RI fraksi PDIP ini, yang mencoba mengkritisi kebijakan Kang Deddy Mulyadi melalui kebijakan barak militernya. Nah, ini yang lagi ramai juga terkait kalian nih memberikan edukasi untuk siswa-siswa yang nakal Itu bagaimana? Ya, kalau menurut saya sebenarnya kita harus selesaikan permasalahannya dari karena masing-masing siswa itu kan permasalahan berbeda-beda, belum tentu terlihat tidak bisa menjawab sebetulnya ya. Dalam permasalahan yang berbeda-beda, menurut saya harus diselesaikan dengan masing-masing masalah yang berhubungan dengan disiplin, yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan etika. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang memalukan. Kelas anggota DPR RI jawabannya seperti barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, tapi sebenarnya kita ini tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. Selain itu juga jika pendidikan itu berlangsung selama 6 bulan, bagaimana dengan pelajaran siswa di sekolah, apakah akan tertinggal atau tidak. Jadi perlu memerlukan pembahasan lebih lanjut apakah ini benar-benar yang terbaik. Tapi reaksi para wali murid malah ekspektasinya masih nggak senang. Gimana menurut? Iya, mungkin dalam waktu singkat bisa membentuk karakter atau disiplin siswa-siswa yang bermasalah. Dan lu mah mendingan jadi pelawak. Nah, ini komentar daripada salah seorang netizen ya, atas munculnya kritik daripada Denny Cagur yang mengkritisi barak militer program KDM. Manfaatnya apa jadi pelawak, lu jenengin orang. Lu jadi anggota DPR, baik jadi pelawak. Komentar masalah pendidikan di barak tanpa terjun lagi ke lapangan, tanpa melihat di lapangan, komentar yang kayak gitu. Aduh, Den jadi anggota DPR lu untungnya apa? Mendingan jadi pelawak, lu gede, apa sih ganjarannya juga gede lu. Denny Cagur tuh mendingan jadi pelawak. Lebih manfaat lu
lebih menghibur. Bukan kapasitasnya sebenarnya ya deh. Daripada lu jadi anggota DPR, lu lawak-lawakin gitu. Kagak masuk Den kayak gitu nggak Den? Anggota DPR ngomongnya kayak gitu tanpa melihat lagi ke lapangan masalah komentar pendidikan di barak programnya Kang Deddy Mulyadi. Aduh. Banyak contoh deh. Den sekolah lagi lu deh. Kalau perlu mah S berapa? S5 deh nggak apa-apa itu. Baru lu komentar, jangan kayak si Rocky Gerung. Pinter juga nggak manfaat dia, men. Ya betul. Kagak manfaatnya apa Rocky Gerung? Kagak kawin. Kerasain juga belum masalah anak. Komentar masalah pendidikan anak di barat. Aduh. Salah kaprah kadang-kadang orang Indonesia mah TV-TV-nya. Iya. Bingung gua mah orang-orang Indonesia. Jadi cagur ngomentar kayak gitu. Artis-artis yang masuk ke politik kadang-kadang ya ilmunya cetek lu pada Deddy Mulyadi mah aduh pengalaman di politiknya lama banget dari mulai anggota DPRD ya betul wakil bupati jadi bupati anggota DPR sekarang jadi gubernur kali bentar lagi juga jadi presiden dan ini cagur mendingan jadi pelawak lagi lo lebih menghibur ya. Tayang dengan Kang Denny Cagur anu jadi anggota DPR. Wanian dan mana? Saya gitu mahnya. Jadi masih kena lalengkah halu Kang Denny mah di politik. Capasak gitu. Ngasakeun lah, keur lagi belajar. Belajar kumaha cara berorganisasi di partai, nurut ke partai, diajar wanian, diajar noel maung, dilag-lagan Kang Denny nya sok, ditoel-toel lah, kade karontol kacakar sih, ini tenang sok, ngan kudu make hati nurani, kudu make hati ngomong teh ulah sepenuh hati, ada sorot mana beda, betul, ya, orang jadi anggota DPR lah, orang hayang beradu sihung karal itu teh nya jadi aduh sihung orang banyak Kang Den beda sesama orang Sunda mana telinya ya menjadi diri sendiri halus lamun bisa jadi diri sendiri cicing weh lah ada guan politik mah kudu bisa ieu ngulur sigalang layang anda kalau mau tarik laleng ka halu di politik mah ulah kawanian teuing power sih ya Denny Cagur, anggota Dewan PDIPD ya, minta pendidikan di barat TNI dikaji ulang karena TNI tidak punya kurikulum pendidikan. Aduh, abang bodor, bodor jadi wakil rakyat, bodor we anjir. Ya Kang Denny, anu ngadidik kurikulum pendidikan nama lain TNI atau kan disediakeun guru, didatangkeun guru, aya psikolog, tim kesehatan aya. Lain dididik sekolah aku TNI, Kang Denny nggak bodor wae, atuh cik anggota dewan ulah nggak bodor, tenyari, jujur wae tenyari, tah, ya paham geningan, paham ngomong, ngerang-ngerang di sorangan atuh, ya geus PDI, aduh ampun, PDIP, PKS, PKB, aneh-aneh wae, ya anggota dewan ngawakili saha, saria, tengah rasa kewakilan, ayeuna, lu kali itu patut mah, bener cek Gus Dur, aman kanak-kanak. Taman kanak-kanak DPR RI barengan. Berarti DPRD mah PAUD ini. Ono. Tuh geus rupa-rupa wae. Cik da nyaga tadina pelawak atau geus jadi anggota dewan mah lain waktu na ngabodor. Teu lucu jeung teu nyari Kang Denny. Parah. Iya betul. Merakeun. Benar. Kalau jadi pejabat itu jangan bicara kalau nggak tahu apa yang ditanyakan. Jelas ini Bang Denny ini nggak tahu apa yang terjadi di barak militer. Makanya dia berbicara seperti itu. Yang namanya kedisiplinan ya semuanya juga begitulah, satu permasalahan disiplin. Dan kalau berbicara soal barak militer kan di situ juga ada psikolog yang tentu akan menangani. Jadi kok masih aja banyak orang-orang ini, para pejabat-pejabat yang nggak ngerti tentang barak militer atau Dodikim ini. Aneh gitu loh. Kok kayak yang lebih mengerti rakyat gitu daripada anggota-anggota dewan atau para pejabat ini. Seolah-olah rakyat itu lebih paham loh tentang barak militer daripada para pejabat. Aneh. Memang sangat miris dan memalukan
sekelas anggota DPR tidak paham dan tidak mengerti bagaimana kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang sebenarnya terkait barak militer. Salah satunya diperlihatkan oleh Denny Cagur, salah seorang anggota DPR, fraksi daripada PDIP, yang mana telah kita ketahui bersama bagaimana anak-anak Banteng ini tengah masif-masifnya menggoyahkan kekuatan elektabilitas daripada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Setelah redup nama Ono Surono, ya, yang mana telah kita ketahui bersama Ono Surono ini orang yang paling terdepan gemar mengomentari ataupun mengkritisi kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Rupanya anak-anak Banteng ini mencoba menyodorkan salah satu anggota DPR dari fraksinya, yaitu bernama Denny Cagur. Kita ketahui bersama bahwasannya Denny Cagur ini merupakan mantan pelawak yang hijrah ke kursi pemerintahan DPR. Dan rupanya Denny Cagur ini sedang mencoba untuk mencari sensasi dengan mengkritisi kebijakan daripada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Tetapi sangat amat disayangkan, rupanya Denny Cagur ini gagal paham terkait kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Karena dia menyebutkan bahwasannya barak militer ini harus dievaluasi dan dikaji ulang. Karena menurut dia, Denny Cagur ini menuturkan bahwasannya dia melihat bagaimana kondisi anak-anak ke depan, karena menurut Denny Cagur ini di barak militer ini tidak ada kurikulum pendidikan. Padahal sudah dijelaskan belakangan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ketika melakukan sambutan di acara pelepasan anak-anak yang di barak militer. Beliau menyebutkan bahwasannya anak-anak tersebut diberikan ilmu selain ilmu kedisiplinan, ilmu materi pendidikan pun diberikan, bahkan diberikan pendidikan mengaji, pendidikan yang lainnya. Maka daripada itu saya menilai, ya, Denny Cagur ini rupanya gagal paham, ya, mencoba menyentil kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Ternyata dia belum tahu bagaimana barak militer itu sebenarnya, dan rupanya barak militer ini lebih dipahami dan dimengerti oleh rakyatnya ketimbang oleh para pemimpin-pemimpin yang pada saat ini tengah mengatasnamakan sedang mewakili rakyatnya. Sangat lucu. Baik sahabat-sahabat, pada video kali ini cukup sekian. Dan bagaimana komentar sahabat-sahabat terkait kritikan kepada Denny Cagur ini? Silahkan berikan kritiknya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.